Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aji Sohi Sitorus SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan NIM 253174728576 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan program studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 5 Kuala Selatan pada mata pelajaran IPS materi kegiatan ekonomi kelas 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, sampai detik ini kita masih diberikannya berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, marilah kita awali kegiatan belajar mengajar kita dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan. Selamat pagi. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Artalita, Ayu. Sakit apa si Ayu? Clarissa, Yorisma, coba diperhatikan dulu kiri kanan atau di bawah bangkunya atau di bawah mejanya, apakah terdapat sampah? Jika ada, ambil, buang keluar. Jika tidak ada, maka kegiatan belajar kita akan kita mulai. Sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Materi kita minggu lalu, materi tentang apa yang kita pelajari minggu kemarin? Potensi bencana alam di Indonesia. Bapak ingin bertanya, bencana alam apa yang sering terjadi di Indonesia? Ya? Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kegiatan ekonomi. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, coba bacakan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu memahami pengertian kegiatan ekonomi. 2. Peserta didik mampu menjelaskan jenis kegiatan ekonomi. 3. Peserta didik mampu menganalisis perbedaan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. 4. Melalui studi kasus, siswa dapat mengidentifikasi faktor kegiatan ekonomi serta menganalisis pengaruhnya terhadap masyarakat. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, pasti anak-anak Bapak di sini pernah melakukan namanya kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari kan? Tetapi kalian tidak mengetahui jenis kegiatan apa yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita belajar.
mengenai materi kegiatan ekonomi. Sebelumnya Bapak akan menayangkan atau menampilkan gambar-gambar mengenai materi kita pada hari ini. Coba diperhatikan ya. Coba dianalisa dulu. Yang paling atas itu merupakan gambar apa? Di sebelah kanan. Yang paling bawah? Menurut kalian atau menurutmu, apakah yang ada di gambar tadi merupakan kebutuhan kita? Apakah kita membutuhkan yang ada di gambar tersebut? Kenapa kita membutuhkan kebutuhan tersebut? Mengapa kita membutuhkan yang ada di gambar tersebut? Ya? Karena penting bagi kehidupan yang lain? Ya? Apa? Dapat bergizi bagi manusia. Yang lain? Ya? Dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dapat memenuhi kebutuhan manusia. Gambar berikutnya. Coba diperhatikan. Yang paling atas gambar apa? Yang paling bawah? Yang paling sebelah kanan? Pedagang. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika tidak ada yang mau menjadi seorang petani, tidak ada yang mau menjadi seorang nelayan, dan tidak ada yang mau jadi seorang pedagang? Apa yang akan terjadi? Ya? Masyarakat tidak akan dapat bisa memakan nasi ataupun ikan. Yang lain? Ya? Kebutuhan manusia tidak akan dapat yang lain. Ya? Kebutuhan manusia akan menjadi mahal dan langka. Oke, terima kasih. Selanjutnya coba perhatikan video pembelajaran kita. Jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi. Dari tayangan video tersebut, kegiatan apa yang dilakukan nelayan saat mencari ikan? Ya, kegiatan produksi. Apa yang akan terjadi jika hasil tangkapan nelayan tidak dapat dijual? Ya, kebutuhan manusia akan menjadi berkurang dan tidak dapat terpenuhi. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti, Bapak di sini akan melakukan ice breaking. Diharapkan semuanya fokus ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4. Nampaknya masih kurang fokus ya. Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Baik, terima kasih. Coba perhatikan video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan. Nanti Bapak ingin bertanya kepada kalian. Diperhatikan ya. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju.
Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Dari tayangan video tersebut, apa pengertian dari kegiatan ekonomi? Ya, Kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. berarti kegiatan ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia itu beragam. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya. Seterusnya, dari pengertian kegiatan ekonomi tersebut, coba jelaskan atau sebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ya, Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Ya, Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang dan jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa. berarti kegiatan produksi adalah orang yang apa tadi jawabannya? Membuat atau menghasilkan suatu barang dan jasa. Lalu apa itu pengertian kegiatan distribusi? Ya, Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. kegiatan distribusi dapat diartikan orang yang menghantarkan atau menyalurkan barang dari produksi ke konsumsi. Lalu yang terakhir, apa itu pengertian kegiatan konsumsi? Ya, Kegiatan distribusi adalah menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. berarti kegiatan konsumsi orang yang menghabiskan atau memakai nilai guna suatu barang dan jasa. Dari 3 jenis kegiatan ekonomi, kita termasuk jenis yang mana? Kegiatan yang mana kita? Kegiatan konsumsi. Kenapa kita disebut sebagai konsumsi? Karena kita Menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Karena kita menghabiskan nilai guna atau manfaat suatu barang dan jasa. Coba berikan contoh kegiatan produksi, distribusi,
dan konsumsi yang terdapat di lingkunganmu sehari-hari. Saya, Pak. Ya, Contoh kegiatan ekonomi yang terjadi di tempat saya sehari-hari yaitu seperti kelapa sawit menjadi minyak makan, dan contoh kegiatan ekonominya yaitu kegiatan produksi mulai dari petani menanam kelapa sawit lalu menjadi minyak makan yang kemudian dijual ke distributor. 2. Kegiatan distribusi mulai dari minyak makan dari pabrik didistribusikan ke pedagang grosir atau toko-toko kecil di pasar atau warung. Penjual di warung atau toko kelontong membeli minyak makan dari distributor untuk dijual kembali kepada masyarakat. 3. Kegiatan konsumsi mulai dari orang membeli minyak makan dari warung atau toko untuk digunakan di rumah. baik, terima kasih. Di sini Bapak akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini terakhir kelompok 4. Kelompok 1 membahas tentang materi kegiatan produksi. Kelompok 2 materi kegiatan distribusi. Kelompok 3 materi konsumsi. Dan terakhir kelompok 4 membahas studi kasus usaha kue lapis Ibu Indah. Cara pengerjaannya, kalian tulis dulu di sini nama rekan kelompoknya. Terus tulis juga kalian dari kelompok berapa. Terus juga dibagi siapa yang jadi, dibagi perannya, peran kelompoknya. Siapa yang jadi moderatornya, siapa yang jadi pemateri pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Siapa yang menjadi penjawab? Bisa? Bisa? Oke. Terus setelah kalian tulis nama kelompoknya, di baliknya ada pertanyaan. Diperhatikan ya. Kalau untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, di bagian stimulus dia ada pertanyaannya. Untuk di kelompok 4, ada soal studi kasus usaha lapis legit Ibu Indah. Dibaca dulu soalnya, nanti di bawahnya ada pertanyaan. Ada yang belum paham atau kurang mengerti? Sudah paham semuanya cara pengerjaannya? Sudah. Bapak ingatkan lagi, kalian di sini harus bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan tugas yang terdapat di dalam LKPD ini. Harus bekerja sama, gotong royong, agar semua pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD ini terjawab dengan baik. Waktu pengerjaannya 10 menit. Ya. Selamat mengerjakan. Jika tidak ada yang mengerti atau kurang paham, tanya Bapak. Ya. Ya, ditulis. Ya. Tulis dulu nama kelompoknya di sini. Ini pertanyaannya. Dalam pengerjaan LKPD-nya boleh melihat buku dan membuka internet ya. Boleh. Ya, mencari jawabannya di internet. Jika tidak ada jawabannya di buku. Ada jawaban di buku? Boleh lihat, buka handphonenya. Sudah selesai? Yakin sudah selesai? Bapak lihat dulu, Bapak cek. Mana? Coba tunjukkan. Sudah dibagi perannya, siapa moderatornya? Oke. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah dibagi perannya masing-masing? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah dibagi perannya? Kelompok 4 sudah selesai? Oke. Rapihkan dulu mejanya sebelum melakukan kegiatan presentasi di depan kelas. Rapihkan dulu mejanya. Kita mulai kegiatan presentasinya ya. Kepada kelompok 1, Bapak persilahkan. Coba diperhatikan rekan kelompoknya yang sedang presentasi. Ya, mulai. Selamat pagi semuanya.
Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul kegiatan produksi. Berdasarkan gambar di atas, termasuk kegiatan apa itu? Jelaskan pengertian dari kegiatan tersebut. Ketiga gambar di atas merupakan kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa dengan mengolah bahan baku menjadi produk akhir yang memiliki nilai guna. Coba simpulkan, apa kesimpulan materi kalian, hasil presentasinya? Simpulan materi atau hasil diskusi kelompok saya adalah kegiatan produksi adalah aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa dengan mengolah bahan baku menjadi produk akhir yang memiliki nilai guna. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, mulai. Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul kegiatan distribusi. Termasuk kegiatan apakah itu? Jelaskan. Kegiatan pada gambar tersebut termasuk kegiatan distribusi. Kegiatan tersebut ialah proses pengiriman barang atau paket, proses menyalurkan atau memindahkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Saya persilahkan. Siapa yang bertanya? Siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Ya, saya persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Olivia. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana jika kegiatan produksi tidak berjalan dengan baik dan lancar? Terima kasih atas pertanyaannya. Apa kesimpulan materi kelompok 2? Kesimpulan dari kelompok kami, distribusi adalah proses menyalurkan atau memindahkan barang dan jasanya dari produsen ke konsumen. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Oke, mulai. Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul kegiatan konsumsi. Berdasarkan gambar di atas, kegiatan apakah itu? Jelaskan pengertian dari kegiatan tersebut. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia memakai atau menggunakan atau mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Saya persilahkan. Siapa? Ya, saya persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rima Mutiara Sitohang. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa peran manusia dalam kegiatan konsumsi? Terima kasih. Sudah dapat jawabannya? Sudah, Pak. Silahkan jawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Rima dari kelompok 1. Yang akan menjawab pertanyaan dari saudari pemateri 1. Apa peran manusia dalam kegiatan konsumsi? Peran manusia dalam kegiatan konsumsi sangat penting, yaitu sebagai pengguna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pergerakan roda perekonomian, penyedia faktor produksi, pemberi
masukan atau perkembangan usaha. Apa kesimpulan materi kalian? Kesimpulan kelompok kami adalah kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan manusia memakai atau menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, silakan duduk. Pada kelompok 4, dipersilakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul studi kasus. Soal studi kasus usaha lapis legit Ibu Indah. Apa yang bisa kalian pelajari dari kisah usaha kue Ibu Indah dalam memahami kegiatan ekonomi? Memulai usaha tidak harus dengan modal besar, bisa dimulai dari skala kecil dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ketekunan dan kerja keras adalah kunci keberhasilan dalam berwirausaha. Kualitas produk dan harga yang terjangkau adalah daya tarik bagi konsumen. Memanfaatkan teknologi penjualan online dapat memperluas jangkauan pasar. Memberdayakan masyarakat sekitar dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih, silakan duduk. Jika nanti suatu saat ada tugas kelompok yang diberikan guru, agar tidak membaca seperti ini. Karena wajahnya tidak nampak. Ada tadi seperti itu Bapak perhatikan. Ada yang wajahnya ditutupi, tidak nampak. Kalau seperti ini nampak tidak wajahnya? Agar membacanya seperti ini, ya. Bisa dipahami? Jangan lagi menutupi wajahnya. Kesimpulan kita pada materi hari ini mengenai kegiatan ekonomi apa? Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas yang dilakukan manusia untuk ternyata kegiatan ekonomi ini terdapat 3 jenis. Yang pertama kegiatan apa? Kemudian kegiatan distribusi. Yang terakhir kegiatan konsumsi. Baiklah, kita di sini akan menyanyikan lagu tentang kegiatan ekonomi. Bisa kita mulai? Bisa. 1, 2, 3. Kegiatan ekonomi, kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan hidupnya, untuk mendapatkan barang ataupun jasa, juga untuk mendapat penghasilan. 1 ada produksi, 2 distribusi, dan 3 itu konsumsi. Produksi menghasilkan barang ataupun jasa, distribusi artinya penyaluran barang. Lalu ada konsumsi, artinya menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Pelaku produksi disebut produsen, pelaku distribusi disebut distributor. Lalu ada konsumsi,
tentu saja disebut dia konsumen. Terima kasih. Bapak ingin bertanya kepada kalian, setelah kita mengikuti kegiatan belajar mengajar, bagaimana perasaanmu? Senang? Senang. Setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar, apakah terdapat kendala atau kesulitan untuk memahami materi yang telah kita sajikan tadi? Tidak ada? Adakah hal yang baru kamu temukan hasil dari pembelajaran kita hari ini? Di sini Bapak akan mengapresiasi. Yang pertama, kelompok yang baik saat mempresentasikan hasil diskusinya. Akan Bapak beri hadiah. Kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan juga untuk yang aktif dalam diskusi ataupun mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, akan Bapak berikan sebuah pena. Semoga pena ini bermanfaat untuk kalian ya. Minggu depan kita akan mempelajari materi interaksi sosial. Jadi minggu depan sudah dipelajari apa itu pengertian interaksi sosial, ciri-cirinya dan sebagainya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan pengetahuan kalian bertambah mengenai kegiatan ekonomi. Mungkin sampai disinilah pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak memohon maaf. Untuk itu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Bapak persilahkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada berdoa selesai. Kepada Bapak Guru kita hormat. Selamat pagi. Duduk. Bapak izin keluar ya. Assalamualaikum.